Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sabila, kelas 1A dengan NPM R0G0230028. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep umum farmakologi. Nah, apa sih pengertian dari farmakologi itu? Nah, farmakologi adalah berasal dari kata farmakos yang artinya itu adalah obat, sedangkan logos artinya itu adalah ilmu. Jadi farmakologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang obat dan cara kerjanya pada sistem biologis. Adapun bidang profesional yang merupakan kombinasi dari bidang kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dalam dan keamanan pada penggunaan obat tersebut. Adapun istilah farmakologi, yang pertama itu ada farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik yaitu istilah farmakologi yang menggambarkan 4 tahap dasar obat yang dilalui di dalam tubuh manusia, yaitu penyerapan atau absorpsi, distribusi, metabolisme, serta sekresi atau pengeluaran. Yang kedua yaitu ada farmakodinamik. Farmakodinamik ini yaitu istilah farmakologi yang mengacu pada efek obat dalam tubuh dan mekanisme kerjanya. Selanjutnya yaitu ada regulasi dalam pemberian obat. Yang pertama yaitu ada peraturan BPOM nomor 15 tahun 2022 tentang penerapan pharmacovigilance. Yang kedua yaitu ada Permenkes RI nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan, pembatasan dan kategori obat. Yang ketiga yaitu ada keputusan Kepala BPOM nomor 148 tahun 2023 tentang pedoman cara regulatori obat yang baik. Kemudian yaitu ada Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Yang terakhir yaitu ada Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Kemudian ada komponen regulasi obat yang baik. Yang pertama yaitu ada legalitas atau asli atau sah. Yang kedua yaitu ada konsistensi. Yang ketiga ada independensi. Yang keempat imparsialitas. Yang kelima yaitu ada proporsionalitas. Yang keenam fleksibilitas. Yang ketujuh kejelasan. Yang kedelapan efisiensi. Dan yang terakhir yaitu ada transparansi. Selanjutnya yaitu biofarmasi. Biofarmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh pembuatan sediaan farmasi terhadap efek terapeutik obat. Kemudian ada 4 aspek-aspek biofarmasi. Yang pertama yaitu ada ketersediaan farmasi atau pharmaceutical availability. Yang kedua yaitu ada ketersediaan hayati atau biological availability. Yang ketiga yaitu ada kesetaraan terapeutik. Yang terakhir yaitu ada biosai dan standarisasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu kemoterapeutika. Di sini teman-teman sekalian mungkin pernah mendengar istilah kemo pada seorang pasien yang sedang mengalami penyakit seperti kanker. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kemoterapeutika. Kemoterapeutika adalah obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Nah, obat yang termasuk dalam golongan terapeutika ini adalah obat neoplasma, onolitika, sitostatika, dan obat kanker. Kemudian ada proses kemoterapeutika. Yang pertama yaitu pasien menjalani pemeriksaan seperti tes darah lengkap. Yang kedua yaitu pemeriksaan infeksi gigi, di mana pemeriksaan ini sangat penting apabila seorang pasien tersebut mengalami gigi berlubang, maka akan berisiko menyebar ke seluruh tubuh saat kemo. Nah, kemudian itu ada obat jamur. Obat jamur adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau kuning.
Nah, sel-sel jamur memiliki dinding sel yang mengandung kitin, berbeda dengan dinding sel pada tumbuhan yang mengandung selulosa. Nah, kemudian ada macam-macam obat jamur. Yang pertama yaitu ada anti jamur krim. Contohnya itu ada ketoconazole, penticonazole, dan miconazole. Yang kedua yaitu ada anti jamur peroral. Nah, contohnya itu ada intraconazole, fluconazole, dan ketonazole. Yang ketiga yaitu ada anti jamur injeksi. Contohnya itu amphotericin, flucytosine, dan voriconazole. Kemudian ada antibiotik. Nah, antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba terutama fungi yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lainnya. Nah, dengan catatan, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Yang kedua yaitu jangan mengonsumsi antibiotik bersama dengan makanan atau minuman yang mengandung asam, susu berserat tinggi, beralkohol, dan suplemen kalsium dan zat besi. Kemudian ada contoh antibiotik yang mungkin sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada amoxicillin, penicillin, cephalosporin, tetracycline, aminoglucosida, chloramphenicol, macrolide, pelipetida, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada cara penggunaan antibiotik dengan bijak. Yang pertama, kita harus menggunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Artinya, kita tidak boleh mengonsumsi antibiotik yang kita beli sendiri di apotek atau toko lainnya tanpa resep dokter. Yang kedua yaitu kita tidak boleh menggunakan antibiotik dengan resep yang lalu. Nah, jika kita sakit sekarang, maka kita harus mengunjungi dokter itu kembali untuk mendapatkan resep antibiotik yang kita butuhkan. Nah, apabila kita mengalami demam, batuk, pilek, kita tidak perlu mengonsumsi antibiotik. Kemudian, jika kita sakit lebih dari 3 hari, maka kita harus periksakan diri kita ke dokter. Materi selanjutnya yaitu ada obat gangguan saluran cerna. Yang pertama yaitu ada obat tukak lambung. Nah, tukak lambung ini disebabkan karena lambung atau usus 12 jari atau keduanya terinfeksi oleh bakteri H. pylori. Nah, adapun gejalanya yaitu kita mungkin merasakan hilang nafsu makan, nyeri pada perut, gangguan pada pencernaan, mual, kembung, dan perubahan warna feses. Nah, di sini ada obat yang digunakan untuk menghambat atau mengurangi sekresi asam lambung. Yang pertama itu ada H2 receptor blockers, contohnya itu ada cimetidine, ranitidine, dan famotidine. Kemudian ada proton pump inhibitors. Nah, contohnya itu ada omeprazole, pantoprazole, dan esomeprazole. Kemudian ada anticholinergic, contohnya itu pirenzepin. Kemudian ada prostaglandin analogues, contohnya itu yaitu misoprostol. Kemudian ada obat yang digunakan untuk menetralisir asam lambung. Yang pertama yaitu ada secara sistemik, contohnya itu sodium bikarbonat dan sodium citrate. Yang kedua yaitu secara non-sistemik yang meliputi magnesium hidroksid, MAF, trisililikat, aluminium hidroksid gel, magaldred, dan kalsium salt. Kemudian ada obat yang memproteksi dari luka terbuka pada lambung atau usus, yaitu sucralfate. Nah, obat ini digunakan untuk mengobati tukak duodenum, luka epitel, muskositis akibat kemoterapi. Obat ini dapat membentuk lapisan pelindung, meningkatkan produksi bikarbonat, menunjukkan efek antipeptik, mendorong pertumbuhan regen resentrations, titel, dan perbaikan. Kemudian ada obat anti diare. Nah, diare adalah suatu kondisi di mana BAB dengan konsistensi encer terjadi 3 kali atau lebih selama 24 jam.
Adapun klasifikasi diare, yang pertama itu ada diare akut, terjadi kurang dari 2 minggu, kemudian diare persisten terjadi 2-4 minggu, dan yang terakhir diare kronis terjadi lebih dari 4 minggu. Kemudian cara pencegahan diare dapat dilakukan dengan mengonsumsi suplemen vitamin A. Kemudian cara pengobatan diare yaitu rehidrasi, mengonsumsi suplementasi zinc, dan penggunaan ciprofloxacin untuk mengobati diare yang berdarah. Kemudian ada probiotik pada diare. Yang pertama untuk memulihkan dan menjaga kesehatan flora usus. Yang kedua yaitu mikroorganisme yang paling sering digunakan adalah bakteri Lactobacillus sp. Selanjutnya yaitu ada obat laktasi batang pencahar. Nah, contoh penyakitnya itu yaitu sembelit. Nah, sembelit ini adalah kondisi saat kita jarang BAB 3 kali atau kurang dalam seminggu. Nah, contoh obatnya itu yang pertama Microlax, Dulcolax, Mulax, Opilax, dan lain sebagainya. Nah, penyebab dari sembelit ini yang pertama yaitu imobilitas, pola makan yang tidak baik atau tidak sehat, kemudian gangguan endokrin dan metabolik, kemudian ada kelainan saraf dan obat. Materi selanjutnya yaitu obat sistem saraf pusat. Yang pertama ada analgesik SSP. Nah, analgesik SSP ini bekerja pada otak untuk menghambat rasa nyeri sistemik. Kemudian dapat mengakibatkan ketagihan atau candu. Kemudian termasuk golongan narkotika, memiliki efek pada SSP dan organ-organ tertentu. Kemudian tidak memiliki aktivitas antipiretik dan antiinflamasi. Kemudian ada efek sentral pada sistem saraf pusat. Yang pertama, menurunkan rasa nyeri, meniadakan rasa takut, menghambat pusat batu, menimbulkan miosis atau pengecilan pupil, serta meningkatkan kerja hormon antidiuretik. Selanjutnya ada efek perifer. Yang pertama dapat menghambat pengosongan lambung, kemudian mengurangi motilitas saluran cerna, mengurangi tonus pembuluh darah sehingga tekanan darah menjadi turun. Kemudian indikasinya itu nyeri yang sangat kuat seperti nyeri pasca kecelakaan, operasi, dan kanker. Kemudian ada antiemetika. Antiemetika ini yaitu obat muntah. Nah, muntah ini terjadi karena akibat rangsangan dari saraf pusat pada saluran cerna. Adapun indikasinya yang pertama, mual muntah akibat mabuk perjalanan, mual muntah pada ibu hamil terutama pada trimester 1, mual muntah akibat suatu patologi atau penggunaan suatu obat. 3 golongan antiemetik. Yang pertama, antihistamin H1 untuk mabuk perjalanan. Yang kedua ada fenotiazin, yang ketiga ada lain-lain seperti vitamin B6 untuk ibu hamil serta domperidon. Kemudian ada hipnotika atau sedatif. Hipnotika yang berarti tidur, sedangkan sedatif yang berarti tenang. Hipnotika ini bertujuan untuk memudahkan tidur, sedatif bertujuan menenangkan sehingga tidak cemas dan mengurangi kejang-kejang. Kemudian ada efek samping yang umum terjadi. Yang pertama, terjadinya hangover atau masih merasa mengantuk saat bangun tidur, kemudian tekanan darah menurun, serta berakumulasi di jaringan lemak. Selanjutnya yaitu ada antikonvulsan atau antiepileh. Yang pertama, epilepsi. Epilepsi adalah gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala, biasanya disertai perubahan kesadaran. Nah, pada kondisi yang lebih parah dapat berkembang status. Kemudian ada epileptikus. Nah, yaitu serangan terjadi berkali-kali dalam jarak yang singkat, tetapi tingkat kematian lebih tinggi. Kemudian ada pengobatan epilepsi bertujuan untuk menghindari kerusakan sel-sel otak, mengurangi beban sosial dan psikologi pasien maupun keluarga.
Kemudian ada profilasi serta pencegahan sehingga jumlah serangan mulai berkurang. Kemudian ada antidepresif. Nah, bekerja dengan cara memperbaiki mood, menghilangkan depresi, serta mengaktifkan psikomotor. Kemudian efek samping yang paling umum terjadi yaitu hipertensi, mual, dan muntah. Kemudian ada anestetika. Anestetika ini terdapat dua golongan besar. Yang pertama itu anestetika umum dan total. Anestetika umum, rasa sakit hilang disertai dengan kehilangan kesadaran. Kemudian ada anestetika lokal, rasa sakit hilang tanpa disertai dengan kehilangan kesadaran. Adapun cara pemberian anestetika yang pertama yaitu secara injeksi dan inhalasi. Baiklah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.